Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dino Aprianto dengan NPM 2257051011 dari kelas B. Di sini saya akan membuat video tugas 2 mata kuliah teori bahasa dan automata tentang FSM atau Finite State Machine. Apa itu FSM? FSM adalah model kontrol yang umum digunakan untuk merancang agen cerdas yang memiliki kelebihan pada kesederhanaan komputasinya dan kemudahan dalam pemahaman serta penggunaannya, menggambarkan keadaan, kejadian, dan aksi. Secara formal, FSM atau FSFA dinyatakan dengan 5 tapel. M sama dengan ada Q tambah SF. Q itu himpunan state, kemudian ini himpunan simbol input, kemudian ada simbol fungsi transisi seperti ini. Kemudian S itu melambangkan state awal atau initial state. Kemudian F itu melambangkan state akhir. Contoh vending machine, pengecekan parity ganjil. Seperti ini. Lingkaran menyatakan state atau kedudukan. Label pada lingkaran adalah state. Busur menyatakan transisi, yaitu perpindahan keduduk atau state. Yang ini. Kemudian lingkaran didahului sebuah unsur tanpa label menyatakan state awal. Seperti ini. Kemudian lingkaran ganda menyatakan state akhir atau final. Seperti ini. Lalu ada juga seperti ini, tabel fungsi transisi pengecekan parity ganjil menggunakan tabel. Jadi mesin di atas merupakan pengecek parity ganjil, maka himpunan state akhir yang menyatakan input diterima oleh mesin adalah ganjil. Jika mesin mendapatkan input 101, urutan state menjadi event 1, kemudian dari event 1 ini menjadi odd, kemudian event 0 itu event 1 dan odd, maka diterima oleh mesin. Jika mesin mendapat input 101, urutan state menjadi event 1 itu odd, kemudian odd 0 itu odd, 1 itu even, maka ditolak oleh mesin karena tidak berada di akhir ini. Kemudian FSA dibedakan menjadi 2, yaitu 1 DFA, Deterministic Finite Automata, otomata berhingga yang pasti, tetap atau tertentu. Kemudian ada NFA, Non-Deterministic Finite Automata, itu otomata berhingga yang tidak pasti. Kemudian FSA ini adalah dari suatu state pada tempat satu state berikutnya untuk state masukan dan diterima. Seperti ini. Kemudian mesin DPA. Konfigurasi di DPA di atas secara formal dinyatakan sebagai berikut. Jadi key-nya itu kan ini state-nya key 0, key 1, key 2. Kemudian ada ini ya A, B. Kemudian ada state awal itu key 0, kemudian state akhirnya key 2. Dan fungsi transisinya itu seperti ini. Untuk sebuah state dan input yang berlaku bisa ditentukan tempat satu state berikutnya. Suatu string X dinyatakan diterima bila X, QX berada pada state akhir. Dengan kata lain, secara formal, bila M adalah sebuah bahasa FSA, M sama dengan I. M menerima bahasa yang disebut LF yang merupakan himpunan. Contohnya seperti ini. Kemudian FSA. Untuk setiap step tidak selalu tepat ada pada suatu tes berikutnya untuk setiap masukan yang terima. Dari suatu step bisa terdapat 0,1 atau lebih busur keluar transisi masukan yang sama. Seperti ini. Perbedaan
DFA dan NFA. Perbedaan DFA dan NFA ada pada fungsi transisinya. DFA setiap pasangan tes memasukkan selalu tepat ada satu step berikutnya. Jika NFA itu untuk setiap pasangan set masukan bisa memiliki 0 atau lebih pilihan untuk tes berikutnya. Kemudian ekuivalensi antar DFA. Terdapat dua DFA, M1 dan M2. Masing-masing menerima L, M1 dan L, M2. Jika L M1 dan M2, maka M1. Contohnya seperti ini. Jadi LM1 kemudian ada reduksi DFA. Prinsip reduksi DFA memisahkan set yang dapat dibedakan terus distinguishable dengan yang tidak dapat dibedakan indistinguishable. Untuk suatu LM terdapat sejumlah DFA. Diinginkan DFA yang sedikit jumlah stage-nya. Misal, PQ adalah pasangan set dan A adalah input. Distinguishable P tidak dan F dan Q atau sebaliknya. Dan indistinguishable seperti ini. Kemudian ada langkah-langkah mereduksi DFA. Hapus semua set yang tidak dicapai dari set awal. Buat semua pasangan set. Tentukan pasangan state yang distinguishable. PQ di mana P tidak sama dengan F dan Q sama dengan F. Cari pasangan yang distinguishable lainnya untuk semua PQ dan semua A. Pisahkan state yang distinguishable dan indistinguishable. Gabungkan beberapa state yang indistinguishable. Sesuaikan transisi. Kemudian ada di sini ada contoh FA yang ekuivalen. Pertama ini ada autotamin 1 dan autotamin 2. Kemudian seperti ini ada syarat dua FA ekuivalen yaitu satu sepasang state harus sama, baik sama-sama SA maupun SP. State awal sama dengan state akhir pada kedua FA. Kemudian ada ekuivalen dari dua finite otomata. Contoh FA yang tidak ekuivalen itu seperti ini. Mungkin sekian penjelasan video tugas 2 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.